Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Kasih, di pagi hari yang sungguh indah ini, kami sungguh bersyukur atas perkenanan memberikan kami waktu untuk datang bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu, mendengarkan sebagian dari isi hati. Kiranya Roh-Mu yang kudus, ya Bapa, yang bertahta dan meraja di dalam hati, akal, dan pikiran kami, dan mampukan kami singkapkan rahasia kebenaran sabda. Hanya dalam nama Yesus Putramu dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak dan Ibu, di pagi hari ini kita dalam tema eskatologi, dan secara khusus saya akan menyampaikan tentang antikristus dan penyesatan di akhir zaman. Antikristus bukanlah yang kita tunggu sebenarnya. Yang kita tunggu-tunggu adalah kedatangan Sang Kristus Tuhan kita di akhir zaman. Karena kita sangat yakin dan percaya apapun yang dilakukan oleh antikristus, kita tentu akan dijaga, akan diangkat, akan diliputkan dari semua. Di dalam sejarah-sejarah di mana dari perjanjian lama, pada saat Tuhan mau menghukum bumi, menghukum ciptaan yang tidak setia, maka orang-orang benar tidak akan pernah dihukum bersama-sama dengan orang yang tidak benar. Dan keyakinan inilah sebenarnya yang memberikan kita kekuatan bahwa sekalipun ada masa yang sangat berat, kita tentu tidak akan mengalami masa-masa sulit. Sejarah sudah membuktikan itu kepada kita semua. Jadi kita di sini mendalami, mempelajari tentang antikristus adalah untuk mengingatkan kita, untuk kita tetap berjaga-jaga. Sebagaimana tertulis di dalam 1 Yohanes 2 ayat 18 sampai dengan 19. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Artinya, ada antikristus tunggal, singuler, dan pada masa zaman Rasul Yohanes, Rasul yang terakhir menghadap Bapa, pada tahun 96 Masehi, seorang Rasul sudah menyatakan ini. Seorang antikristus akan datang, singuler, antikristus yang tunggal akan datang. Dan sekarang telah bangkit banyak antikristus. Antikristus, roh antikristus, semangat antikristus, organisasi-organisasi itu sudah ada pada masa zaman Rasul Yohanes sekitar tahun 96. Siapakah antikristus? Kita akan baca di ayat yang selanjutnya. Itulah tanda-tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 22 sampai dengan 23. Siapakah pendusta itu? Siapakah antikristus itu?
Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Ini ciri-ciri pertama. Jadi siapapun yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus, Mesias, Putra Allah yang tunggal, firman Allah yang menjadi manusia, yang memiliki dua natur. Allah sejati, manusia sejati. Dia adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak, yang tidak percaya dan sekedar hanya mengatakan bahwa Trinitas itu tidak ada. Dan ini sekarang berkembang banyak dengan paham-paham unitarian. Paham-paham unitarian yang menganggap ada bahwa Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu adalah di dalam satu adalah satu pribadi dan satu hakikat. Sementara orang-orang Trinitarian kita percaya satu hakikat, tiga hipostatis, satu hakikat, tiga pribadi. Jadi siapapun yang menyangkal ini, siapapun yang menyangkal duinatur Kristus, maka dia adalah pendusta. Dia adalah antikristus. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki Bapa. Rasul Yohanes menuliskan bahwa terdapat antikristus dalam bentuk tunggal yang akan datang menjelang akhir zaman. Sudah ada antikristus pada zaman Rasul Yohanes. Siapakah mereka? Semua yang mengganggu pengajaran para rasul. Jadi semua yang mengganggu pengajaran para rasul adalah antikristus. Ini antikristus dalam bentuk sistem, dalam bentuk spirit-spirit, dalam bentuk tindakan-tindakan yang sudah ada sejak zaman para rasul, dan pada akhir zaman akan muncul seorang antikristus singular, antikristus tunggal. Pada saat Rasul Yohanes menuliskan ayat ini, beliau ada di Efesus menjalani masa tua. Karena beliau melihat bagaimana fenomena itu sudah tampak. Bagaimana ajaran-ajaran sesat yang melakukan grading, peningkatan, bahwa Bapa tidak setara dengan Putra. Dan kemudian gereja pada masa itu menghadapi ajaran-ajaran sesat, tentu melakukan beberapa kali konsili yang penting. Dimulai dari konsili pertama Nisea, Nikea 325 Masehi, melawan ajaran Arius yang menyangkal keilahian dan ketuhanan Yesus. Dilanjutkan lagi dengan konsili Oikumene kedua tahun 381 Masehi untuk menegaskan doktrin Allah Tritunggal Maha Kudus. Dilanjutkan lagi dengan konsili ketiga Kalsedon tahun 451 Masehi menyusun doktrin tentang pribadi Kristus yang secara teologis menanggapi semua perdebatan tentang pribadi Kristus dan menolak ajaran Nestorius serta menegaskan bahwa Kristus adalah satu pribadi dengan dua kodrat, dua natur. 100% ya, sejati ya, Allah sejati dan manusia sejati. Sekarang ada yang berkata 100% Allah, 100% manusia. Tapi sebenarnya lebih alkitabiah jika kita berkata Allah sejati, manusia sejati. Artinya, antikristus di sepanjang zaman, di setiap era, di setiap masa sudah muncul di tengah-tengah umat beriman itu sendiri. Dengan segala bentuknya,
dan dengan segala pengaruh yang mereka lakukan. Bagaimana kita bisa menyikapinya di dalam kehidupan kita sehari? Hal inilah yang sebenarnya harus selalu dengan gemar dan dengan sungguh-sungguh kita harus menolak semua ajaran-ajaran tentang antikristus dengan segala bentuk. Saya 3 kali masuk di dalam organisasi-organisasi. Tadi kita sudah baca di dalam firman Tuhan bahwa siapapun yang melakukan grade ya, yang tidak mengaku dui natur Yesus, yang tidak mengaku tentang Allah Tritunggal Maha Kudus, maka dia adalah antikristus. Dan pada saat sekarang ada beberapa yang mengidentifikasi dirinya sebagai jemaat Tuhan dan dengan aktif melakukan perekrutan besar-besar dengan iming-iming traveling, dengan iming-iming duit dan segala macam caranya, maka dia adalah antikristus. Tetapi tentunya agak sulit bagi kita untuk mengatakan itu pada saat karena mereka mengidentifikasinya sebagai gereja yang kudus. Mereka mengidentifikasi dirinya percaya kepada Yesus. Tetapi di dalam prakteknya, mereka menyangkal Tritunggal, mereka menyangkal dui natur Yesus. Dalam pengalaman saya bergabung dengan mereka, dengan semangat yang menyala-nyala, dan dengan pengetahuan mereka dan dengan kemampuan finansial mereka, banyak dari teman-teman saya yang akhirnya bergabung dan menikmati bergabung di organisasi tersebut. Bagaimana kita untuk mengatakan bahwa itu adalah ajaran sesat? Puji Tuhan, dalam pengalaman pertama bergabung dengan mereka, saya belum begitu paham. Tapi begitu bergabung kedua dan ketiga, saya paham bahwa dia adalah bidat-bidat, ajaran-ajaran sesat. Dan saya berusaha untuk menyampaikan itu kepada teman-teman saya dan di dalam grup-grup. Tapi mereka pada akhirnya mengikuti ajaran-ajaran sesat tersebut. Dalam hal inilah kita terpanggil. Ada terkadang orang yang mengatakan bahwa antikristus itu datang dengan segala kesombongannya. Ya, mungkin antikristus yang tunggal. Tetapi antikristus yang sudah ada sejak zaman Rasul. Mereka datang di dalam rupa domba. Di dalam rupa domba kemudian mereka mempengaruhi kita. Mereka kadang gabung bersama-sama dengan kita di dalam gereja-gereja Trinitarian. Dan melakukan interaksi relasi yang sungguh baik. Dengan segala kemampuan berkomunikasi mereka. Waspadalah. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan harus waspada. Dan harus dengan setia menyampaikan bahwa siapapun yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan yang melakukan grading, dan yang mengatakan bahwa Yesus tidak setara dengan Bapa, maka itulah antikristus. Antikristus adalah pribadi atau roh atau sistem ekonomi atau sistem dunia yang menolak pengakuan akan Yesus sebagai Kristus. Dan mereka menyesatkan umat manusia dan mereka mempersiapkan kedatangan antikristus yang singular, antikristus yang tunggal. Jika kita mempersiapkan diri kita dengan segala kemampuan keberadaan kita, mempersiapkan Kristus Sang Raja,
maka mereka juga mempersiapkan kedatangan antikristus yang tunggal, yang singular. Karena itulah di dalam Matius 24 ayat 4-5, Yesus memperingatkan tentang munculnya pseudo-Kristus dan penyesat-penyesat. Maka di dalam Yohanes 1 ayat 2, Yesus menyatakan bahwa Yesus yang menjadi firman yang menjadi manusia dan menegaskan keilahian, menunjukkan pengakuan terhadap pribadi Kristus. Dan tentunya ini sudah kita pelajari di dalam kristologi yang sudah lewat di bulan kemarin. Roh antikristus menegasikan keilahian dan karya keselamatan Kristus. Dan roh antikristus itu berusaha menyesatkan umat dari iman yang benar. Karena itu, sebagaimana di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3 sampai dengan 6. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu pemurtadan. Dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka, antikristus, yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Dia duduk di bait Allah. Bagaimana antikristus itu duduk di bait Allah? Tadi firman Tuhan kita sudah dengar. Ada antikristus tunggal, ada antikristus yang berupa sistem, tindakan-tindakan, usaha-usaha yang secara konsisten mempersiapkan kedatangan antikristus tunggal. Maka itu tentu semua nubuatan-nubuatan para nabi, semua tulisan-tulisan para rasul, sampai dengan pewahyuan Rasul Yohanes, maka itu tentu mereka sangat tahu dan itu akan digenapi semua. Jika duduk di bait Allah, maka tentu akan ada pembangunan bait suci yang ketiga. Sebagaimana pembangunan bait pertama oleh Salomo di sekitar tahun 957 sampai 950 sebelum Masehi, kemudian dihancurkan oleh Nebukadnezar. Kemudian pada saat Zerubabel dan teman-temannya kembali di sekitar tahun 538, kembali dibangun bait. Ada renovasi pada masa Herodes Agung di tahun 20 sebelum Masehi sampai dengan 10 sebelum Masehi. Dan kembali dihancurkan oleh Jenderal Titus dari Roma. Dan ada pembangunan Dome of the Rock oleh kekhalifahan Islam, di mana bait yang dibangun menjadi roh Dome of the Rock. Artinya, jika nanti dibangun bait suci yang ketiga, sementara di situ sudah ada Dome of the Rock, akan terjadi tentunya peperangan yang besar. Dan apabila itu berada di misalnya di samping kiri, di kanan, atau di belakang, dan itu selesai, artinya apa? Pembangunan kembali bait suci. Itulah yang akan menjadi tanda-tanda yang paling terang buat. Pembacaan dari Injil Yohanes maupun dari 2 Tesalonika dengan bahasa yang terang tentu akan sangat berbeda pada saat kita harus membaca di kitab Wahyu maupun di kitab Daniel. Perlu penafsiran.
Tetapi saat kita tadi membaca dari Injil Yohanes dan di Tesalonika, sangat terang benderang kapan, ya, kapannya memang tidak jelas, tetapi tanda-tandanya sudah kita bisa raba, kita bisa prediksi pada saat dikatakan duduk di bait Allah, berarti bait Allah sudah dibangun dulu, baru yang singular antikristus itu datang. Karena itu kita bisa lagi meraba siapakah dia yang memiliki akses untuk membangun kembali bait Allah yang ketiga. Tentulah dia yang dianggap memiliki pengaruh, memiliki sumbangan yang besar, sehingga dia diberikan akses oleh Israel untuk membangun kembali bait suci yang. Tapi pada saat kita nih membaca di Wahyu 13 ayat 1 sampai 4, di sini ada kita melihat beberapa simbol-simbol. Dan saya sendiri tidak mau terlalu terfokus dengan simbol-simbol karena pemahaman saya juga yang sangat terbatas. Tapi pada saat ini juga kita kaitkan dengan kitab Daniel. Maka disinilah orang-orang dan sampai sekarang banyak yang meraba-raba siapakah antikristus. Kita bisa melihat bagaimana di YouTube, bagaimana juga di tulisan-tulisan, bahkan sejak zaman para rasul, ya, yang dimulai dari konsili Nikeia, mereka sudah mulai memprediksi antikristus. Dan saat sekarang begitu banyak yang menduga-duga siapakah antikristus. Bagi kita hamba-hamba Tuhan, yang penting bagi kita adalah mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan yang kedua kali dan menjaga kita, menjaga keluarga besar, menjaga jemaat supaya tidak disesatkan oleh pengajaran-pengajaran sesat melalui firman Tuhan yang kita baca bisa dengan secara terang benderang. Bisa secara terang benderang. Jangan kita mencoba menduga-duga, mencoba memprediksi dengan ayat-ayat yang ada di Wahyu maupun yang ada di kitab Daniel. Karena dengan yang ada di kitab Rasul Yohanes, di Injil Yohanes, sebenarnya kita sudah bisa memahami antikristus dengan segala sistemnya sedang bekerja untuk mempersiapkan kedatangan antikristus yang kedua dengan melakukan penyesatan-penyesatan dan dengan menarik orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang memiliki dui natur sebagai Allah sejati, sebagai manusia sejati, diusahakan untuk disesatkan oleh sistem-sistem antikristus yang sudah ada pada saat. Dan pada akhir, dengan segala siasat-siasat mereka tentu, mereka dengan mudah menyesatkan dunia ini. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya selama 3,5 tahun. Masa yang sangat sulit, dan sebelumnya ada 3,5 tahun masa bertobat. Menghujat Allah, menghujat namanya, dan kemah kediaman. Karena itu mari kita menjauhkan diri kita untuk meraba-raba. Karena di sini jelas menghujat nama, menghujat kediaman. Dan siapapun yang menghujat nama Yesus, maka dia adalah
antikristus. Dan jangan kita hanya fokus kepada antikristus yang tunggal, tetapi kita lalai melihat antikristus yang plural, yang jamak. Saya akan bacakan bagaimana di Daniel 7 ayat 7 sampai 9 tentang siapakah antikristus. Kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu tampak seekor binatang yang keempat, yang menakutkan dan mendahsyatkan, dan ia sangat kuat. Ia bergigi besar, bergigi besar dari besi, ia melahap dan meremukkan, dan sisanya diinjak-injaknya dengan kaki. Ia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu. Lagi pula ia bertanduk 10. Ada orang yang memprediksinya bahwa binatang yang keempat adalah kerajaan Romawi yang kemudian pecah menjadi 10. Yang sebelumnya dari Nebukadnezar, Media, Persia, dan Yunani. Dan yang keempat adalah kerajaan Romawi, dan kemudian mengira-ngira bahwa akhirnya Pauslah yang menjadi antikristus. Dan sekarang berkembang lagi bahwa yang menjadi antikristus adalah yang memiliki akses kepada teknologi. Ini kembali lagi kepada kita semua. Bagi saya sendiri, mari kita menjauhkan diri dari menduga-duga. Tapi kita fokus kepada antikristus yang sudah ada berkarya pada masa kini, yang dimulai sejak zaman para rasul, dan ciri-cirinya adalah menyangkal, tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat, yang memiliki kodrat, Allah sejati, manusia sejati. Tidak percaya kepada Bapa, tidak percaya kepada Putra, tidak percaya kepada Roh Kudus. Sebenarnya apabila kita fokus kepada antikristus, sistem antikristus, maka kita akan lebih mudah untuk memfokuskan diri kita, memfokuskan penginjilan kita untuk menjangkau jiwa-jiwa ini, untuk menjangkau sistem-sistem ini, untuk menjangkau sahabat-sahabat, teman-teman kita yang pemahamannya seperti ini. Tetapi pada saat kita fokus kepada antikristus tunggal yang akan datang, yang kita tidak tahu, tapi kita tahu kapan dia datang melalui tanda-tanda di akhir zaman, sedikit akan membuat kita lengah. Kita tidak sadar bahwa ternyata kita bergaul dengan sistem antikristus. Bahkan kita bergaul melakukan tindakan yang terkadang menyerupai dengan sistem, dengan pribadi-pribadi antikristus yang sudah ada di masa kita. Karena itu Bapak dan Ibu, selalulah kita meminta pertolongan dari Roh Kudus. Hanya dengan pertolongan Roh Kuduslah kita bisa melihat tanda-tandanya. Kita bisa memahaminya. Kita bisa dengan cepat mengidentifikasinya. Sehingga kita memiliki cara yang tepat untuk kita juga mulai masuk menginjil. Kenapa? Karena jelas tadi, mereka ada bersama-sama dengan kita. Bersama-sama sebagaimana Tuhan Yesus bersama-sama dengan Yudas Iskariot. Dan kemudian menyerahkan Tuhan kita. Begitu juga. Kenapa bisa bersama-sama tadi? Pada saat kita bergabung, pada saat kita masuk. Dan mungkin saja sebagai satu organisasi,
karena kasih-Nya yang tidak sempurna, mengasihi Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan mencoba berkreasi dengan pemikirannya sendiri. Kemudian dia disesatkan. Penyesatan terjadi, kita sudah tahu. Uang. Sebagaimana Judas Iskariot menerima uang, maka bisa saja penyesatan muncul karena iman yang tidak sempurna dan iming-iming uang. Disinilah kita harus melihat, disinilah kita harus berhikmat. Dan hikmat yang kita terima harus dari Roh Kudus yang memampukan kita untuk mengenali tanda-tanda zaman, untuk mengenali penyesatan-penyesatan. Di dalam Matius 7 ayat 13 sampai dengan 14. Munculnya nabi-nabi palsu, pengajaran sesat yang mengaburkan kebenaran firman Tuhan, serta fenomena dunia yang mengarah kepada kekacauan. Tanda-tanda ini harus kita perhatikan. Dan kita sebagai orang percaya harus bersiap secara rohani dan hati-hati di dalam memilih semua tindakan-tindakan kita, perkataan-perkataan kita, dan kita tetap teguh tidak terperdaya oleh tipu daya dunia yang diciptakan oleh sistem antikristus. Sistem antikristus. Rasul-rasul palsu itu sendiri sudah diuraikan. Siapakah rasul-rasul palsu? Mereka akan muncul mengaku mendapatkan wahyu dari Allah kita, tetapi sebenarnya menyesatkan manusia. Mereka juga akan melakukan keajaiban dan mujizat-mujizat yang tampaknya luar biasa. Mereka juga menipu banyak orang agar mengikuti ajaran mereka. Tipuan-tipuan yang kelihatannya manis. Domba kelihatan seperti domba, tetapi mereka adalah serigala-serigala. Tujuan mereka hanya satu, memperkuat kekuasaan antikristus dan menyesatkan umat Allah. Bahkan yang terpilih sekalipun, bahkan kita yang benar-benar mendedikasikan kehidupan kita, dipimpin oleh Roh, itu pun menjadi target daripada mereka. Firman Tuhan memperingatkan bahwa penyesat ini akan nampak seperti malaikat terang, menyamar sebagai utusan Allah, tetapi isi ajarannya bertentangan dengan firman dan kebenaran Kristus. Oleh karena itulah kita harus berhati-hati terhadap nabi-nabi dan guru-guru palsu. Dengan memegang teguh firman dan mengenali karakternya, serta ajaran yang sesuai dengan ajaran Kristus. Karena itu kita menjadi sangat penting membaca firman Tuhan yang dimulai dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu. Dan untuk memulainya tentu kita membaca dulu dari kitab Matius ke Wahyu. Kemudian kita baca lagi dari kitab Kejadian sampai dengan Wahyu. Dengan cara inilah kita dengan terang benderang mampu mengidentifikasi apakah itu ajaran sesat atau ajaran yang murni, ajaran yang benar. Kita harus berhati-hati. Kita terkadang menganggap, terkadang kita menganggap saya masuk ke satu organisasi untuk mempengaruhi organisasi itu supaya dia kembali kepada ajaran yang murni, ajaran yang benar. Tetapi akhirnya kita justru yang tenggelam dengan mereka. Disinilah apabila kita memang belum begitu kuat, maka ajaklah teman-teman kita. Ajaklah guru-guru rohani kita, guru-guru spiritual kita untuk bersama-sama masuk
mempengaruhi organisasi-organisasi, mempengaruhi sistem-sistem. Dan saya berpikir pada saat kita mempelajari tentang eskatologi, tentang antikristus, yang kita lakukan adalah bukan fokus siapa antikristus tunggal itu, tetapi kita fokus adalah mengintervensi organisasi-organisasi antikristus plural, antikristus jamak dengan sistem-sistemnya. 1 orang, 2 orang, 3 orang kita tarik dari organisasi-organisasi dan mengubah haluannya menjadi mempersiapkan diri untuk menyambut Raja Kemuliaan. Itulah yang kita harus lakukan di akhir zaman ini. Dengan segala tantangan yang dihadapi pada masa kini, maka penyesatan selalu akan ada. Firman Tuhan sudah menuliskan dengan sangat jelas. Penyesatan akan selalu ada, tetapi celakalah mereka yang menyesatkan. Orang akan kehilangan iman, mulai meninggalkan ajaran yang benar dan beralih ke ajaran yang menyesatkan, yang sesuai dengan keinginan hati. Banyak yang terjebak di dalam kekacauan rohani, mengikuti arus sistem nilai dunia yang menyesatkan. Ajaran sesat akan menyebar melalui media, kita bisa melihat pada saat itu. Banyak ajaran-ajaran sesat dan bagaimana mereka yang menganut unitarianisme mulai dengan terang benderang melakukan tindakan-tindakan, perkataan-perkataan yang menyerang ajaran-ajaran Kristus yang murni. Melalui pengaruh budaya, bahkan di antara kalangan kita sendiri, sering akhirnya melakukan satu tindakan-tindakan yang saling menjatuhkan dan menganggap dirinya yang benar, sehingga memudahkan terjadinya perpecahan dan kegelapan rohani. Dan ya, siapapun yang terjebak di dalam penyesatan ini akan mengalami kebingungan, kekerasan, kehilangan pegangan iman, sekalipun mereka merasa melakukan kebaikan. Disinilah para hamba Tuhan dibutuhkan untuk datang bergabung di dalam satu organisasi-organisasi. Kita meminta pertolongan dari Roh Kudus supaya kita dimampukan melakukan intervensi pada organisasi atau kepada orang-orang, kepada manusia-manusia, individu-individu yang ada di dalam organisasi-organisasi antikristus yang sudah ada pada masa ini. Penting untuk kita terus memperbaharui iman, percaya, hidup kudus, mengandalkan firman Tuhan, sehingga Roh Kudus itu tetap berkarya dan memimpin hidup kita. Kita bukan hanya sekedar dipenuhi Roh Kudus, tetapi kita hidup dipimpin Roh Kudus. Pimpinan Roh Kudus itulah sebenarnya yang memampukan kita, memampukan hamba Tuhan dimanapun berada, untuk bisa mengintervensi organisasi-organisasi antikristus ini. Dan membesarkan organisasi, membesarkan pengaruh, mempersiapkan penyambutan atas kedatangan Kristus kali yang kedua. Meskipun penyesatan dan kejahatan akan meningkat, firman Tuhan menjanjikan bahwa Kristus akan kembali dalam kemuliaan dan kekuasaan. Maka kita tidak perlu takut. Kristus akan menegakkan kerajaan keadilan dan kebenaran, menghancurkan antikristus serta semua kejahatan. Dan sebagai umat beriman, kita harus memandang pengharapan ini sebagai sumber kekuatan dan penghiburan. Terkadang pada saat kita
mendengarkan, berinteraksi, dan melihat bagaimana dunia masa kini. Ada ketakutan. Pada saat kita juga membaca bagaimana pada saat antikristus mulai membesar, tentulah akan melakukan lebih banyak penyesatan, akan melakukan membunuh orang-orang yang mengikuti ajaran yang benar, orang-orang percaya. Tetapi firman Tuhan di sini menutup bungkus kita, menjadi sumber kekuatan penghiburan kita, bahwa kita akan diliputkan dari itu semua. Kita sudah membaca bagaimana di kitab Perjanjian Lama, dimulai dari Kejadian, bagaimana pada saat Nabi Nuh diluputkan, tidak mati bersama-sama orang yang tidak beriman. Bagaimana kejadian pada saat Lot diluputkan, tidak terbakar bersama-sama orang yang tidak benar. Bagaimana seorang Rahab dan keluarganya juga diluputkan, diambil dari kejadian yang tidak baik itu, dari pembantaian. Dia diluputkan. Kenapa? Seorang yang beriman, seorang Rahab, dia bukan orang benar, tapi dia dibenarkan. Maka saya secara pribadi, saya ingat selalu dengan Rahab. Saya bukan orang benar, tetapi orang tidak benar pun, karena dia percaya kepada Allah Abraham, Ishak, Yakub. Dan dia memberikan tumpangan kepada para pengintai. Akhirnya dia diluputkan. Dan dia boleh hidup di tengah-tengah bangsa Israel. Seperti itu juga dengan kita. Kita mungkin bukan orang benar, tetapi kita dibenarkan dan kita berhak untuk hidup bersama-sama dengan umat pilihan. Inilah yang memberikan kita kekuatan pada saat kita mempersiapkan diri kita, mempersiapkan semua menolong keberadaan untuk penyambutan Kristus kali yang kedua, dan sekaligus bagaimana kita mulai berusaha mengintervensi sistem-sistem, organisasi-organisasi anti-Kristus yang sudah ada pada masa kita adalah orang-orang yang dibenarkan. Dan sebagaimana Rahab, sebagaimana orang yang dibenarkan, dia melakukan intervensi. Pada saat itu sistem yang ada di tanah Kanaan itu adalah harus memberikan pengintai itu untuk dikuasai oleh masyarakat. Dan itu juga bagi kita. Kita harus melakukan tindakan nyata. Supaya apa? Supaya kita benar-benar dibenarkan dan diluputkan dari kekacauan yang besar, dari penderitaan. Banyak ayat yang menguatkan kemenangan akhir berada di tangan Yesus Tuhan kita. Dan kita sebagai orang percaya akan memperoleh hidup kekal di surga. Oleh karena itu kita harus tetap setia. Kita harus berjaga-jaga, berjaga-jaga tentu dengan tindakan. Karena banyak juga yang berjaga-jaga dan kemudian duduk, tidak melakukan apa-apa. Dan fokus kepada menghitung hari-hari. Tapi kita di dalam hal ini berjaga-jaga dan bertindak. Dan mempersiapkan diri menyambut kedatangan Kristus Tuhan kita. Karena kedatangannya menjadi momen untuk menegakkan keadilan dan pemurnian dunia dari segala kekuasaan. Dalam menghadapi masa penyesalan, doa
adalah senjata utama yang harus kita pegang. Berdoalah, berjaga-jagalah, memohon hikmat, tuntunan dari Roh Kudus, agar mampu membedakan mana yang berasal dari Allah dan mana yang berasal dari penyesalan. Hidup di dalam keadaan siap siaga dengan menjaga kekudusan kita, memperkuat iman percaya kita melalui firman Tuhan, selalu berserah kepada Allah di dalam doa-doa kita. Maka berdoa bersama-sama dan Kingdom Family Indonesia dengan menara doa, biarlah kita semakin terlibat. Waktu sekecil apapun, 30 menit, 1 jam. Terkadang ada godaan-godaan yang membuat kita ngantuk, yang membuat kita menjadi seolah-olah sangat sibuk. Ingatlah bahwa itu adalah godaan-godaan dunia. Intervensi-intervensi yang dilakukan oleh antikristus. Supaya kita lemah. Supaya kita tidak berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan supaya kita jatuh di dalam pencobaan. Supaya kita tidak mampu membedakan mana yang benar, mana yang sesat. Mana ajaran yang murni, mana ajaran-ajaran bidat. Marilah kita tetap waspada. Tetap berpegang teguh pada firman Allah. Dan firman Allah kita bisa baca. Kita bisa pelajari, kita bisa renungkan melalui Alkitab, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, dan melalui adanya pengajaran-pengajaran yang dilakukan oleh gereja, organisasi-organisasi yang beralaskan kepada Kristus sebagai Raja, sebagai Kepala Gereja. Jangan kita lagi membiarkan diri kita sedetik pun menjauh dari kebenaran firman. Karena pada saat itulah kita akan diintervensi oleh tipu daya ajaran-ajaran sesat. Sebagaimana kita, orang-orang beriman, hamba-hamba Tuhan, mempersiapkan diri kita untuk menyongsong kedatangan Tuhan kita kali yang kedua. Maka begitu jugalah antikristus itu mempersiapkan dirinya untuk menyongsong kedatangan antikristus yang tunggal. Jadi ada 2 persiapan. Persiapan kita sebagai orang-orang beriman dan persiapan penyesat-penyesat. Ada 2 kekuatan. Kiranya penyingkapan dan perenungan firman Tuhan di pagi hari ini memberikan kita satu insight, memahami bagaimana kita harus bertindak. Kita tidak takut dan tidak perlu takut. Ingatlah, Rahab orang berdosa pun, Rahab yang tidak mengetahui apa-apa pun, tetapi dia dibenarkan. Dia akhirnya beriman dan dengan tindakannya dia benar-benar bisa menikmati kehidupan di tengah-tengah bangsa Israel. Apalagi kita yang sudah beriman. Kita sudah dibenarkan oleh iman percaya kita. Kita sudah melakukan tindakan, kita dibaptis di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Satu hal yang kita harus lakukan adalah tetap setia. Dan di dalam kesetiaan itulah kita mencoba mempengaruhi sistem-sistem yang sudah ada. Tadi ada persiapan menyambut Kristus, ada persiapan menyambut antikristus. Apabila kita mampu dan Tuhan dengan pimpinan Roh Kudus akan memampukan kita mengintervensi organisasi. Kita mengintervensi organisasi. Antikristus singular pasti akan muncul. Tetapi pada saat kita mengintervensi, maka jumlah
pengikut-pengikut tentu akan berkurang dan bertambah kepada umat beriman yang mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Kristus kali yang kedua. Terpujilah Kristus di dalam kehidupan kita. Terpujilah Kristus di dalam semua aktivitas kita. Di dalam organisasi Kingdom Family Indonesia. Di dalam organisasi di mana kita juga bergerak. Biarlah itu semua benar-benar secara kolaboratif mampu mempengaruhi organisasi-organisasi anti-Kristus. Kita bersama-sama di dalam doa. Bapa Surgawi, terpuji termulialah namamu dari kekal sampai kekal. Kami sungguh bersyukur jika pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan sebagian dari isi hati sabdamu, firman, dan memberikan kekuatan buat kami sebagai hamba-hamba. Untuk kami tetap setia berjaga-jaga dan berusaha melakukan intervensi-intervensi, pengajaran-pengajaran tentang ajaran yang murni, ajaran yang benar, yang akan mempengaruhi dunia. Dan biarlah umat beriman di masa kini semakin hari, semakin mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Kristus kali yang kedua. Terpuji, termulialah namamu ya Bapa. Di dalam nama Yesus, Putramu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Terima kasih, saya kembalikan